Hak asasi manusia. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM bermula dari kristalisasi pemikiran seorang filsuf Inggris, yaitu John Locke, pada sekitar abad ke-17. Hak kodrati atau natural rights melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Terdapat 3 peristiwa penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama adalah peristiwa Magna Carta, kemudian peristiwa Revolusi Amerika, dan yang terakhir adalah Revolusi Prancis. Pada Januari tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission of Human Rights, dengan sidang perdana di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt. Kemudian, pada tanggal 10 Desember tahun 1948, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Istana Chaillot, Paris, menerima hasil kerja dari Komisi Hak Asasi Manusia, yaitu berupa Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Semenjak itu, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai tanggal diperingatinya Hari Hak Asasi Manusia. Berikut ini adalah 30 pasal yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai bagaimana sejarah dari hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1908, adalah awal mula dari munculnya hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dimulai dengan kemunculan organisasi Budi Utomo, yang menandakan bahwa telah muncul kesadaran akan pentingnya pembentukan negara bangsa di Indonesia. Selanjutnya, tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, hak asasi manusia masih menjadi hal yang diperdebatkan, seperti hak untuk merdeka, hak untuk berorganisasi dalam politik, dan hak untuk berpendapat di parlemen. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada tahun 1999. Setelah itu, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tentang hak asasi manusia, termasuk Pasal 28I ayat 4. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila mengakomodir aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai definisi dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia, menurut John Locke, adalah hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati, sehingga tidak ada kekuatan yang dapat mencabut hak tersebut. Adapun definisi lain dari hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga hak atas suatu individu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa prinsip dalam hak asasi manusia adalah universal atau universality, yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Prinsip berikutnya adalah tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya adalah prinsip saling bergantung, jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian, yang keempat adalah prinsip saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain. Misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan hak lainnya. Selanjutnya adalah
prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama. Dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan, maka diperlakukan secara berbeda. Prinsip keenam adalah non-diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi. Dan yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai asas-asas dasar atas hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 2, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati, melekat pada, dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Selanjutnya, pada pasal 3, ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Pada ayat 2, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan ayat ketiga, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Adapun pasal-pasal lain pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi asas-asas bagi hak asasi manusia adalah pasal 5. Kemudian, pasal 6. Dilanjutkan dengan pasal 7 dan pasal 8. Pada pasal 8 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Berikut ini adalah macam-macam hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Antara lain, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum. Yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan berbagai hak lainnya, yang dijelaskan pada pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 17, pasal 20, pasal 28, pasal 36, pasal 43, pasal 45, dan yang terakhir pasal 52. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian pada pasal 13, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, sesuai dengan martabat manusia, demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Dan pada pasal 24 ayat 2, disebutkan bahwa setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah pasal 36, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Pada pasal 44, disebutkan bahwa setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah peran dari legal advisor terkait dengan konflik atau sengketa, hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain. Pertama, penyelesaian masalah dan monitoring
terkait isu-isu ketenagakerjaan dan kesejahteraannya, terkait hak gaji, cuti, izin sakit, kesehatan karyawan, hak pengembangan karyawan, dan lain sebagainya. Kedua, pendidikan hukum. Ketiga, penyediaan informasi dan konsultasi. Keempat, pendampingan hukum. Kelima, advokasi dan pembelaan hak. Keenam, mediasi dan negosiasi. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan pemantauan. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pelanggaran atas hak asasi manusia terbagi menjadi dua. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia biasa atau human rights abuse atau human rights violations yang berupa 1. Pencurian, pencemaran nama baik, ancaman, tindakan kekerasan fisik ringan, dan upaya menghambat aspirasi pekerja. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia berat atau the most serious crime, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Contoh pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia adalah 1. Peristiwa tahun 1965 sampai dengan 1966 atau GG30 SPKI. 2. Peristiwa Trisakti. 3. Peristiwa Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 dan 1999. 4. Kerusuhan Mei 1998. 5. Petrus dan Matius, dan lain sebagainya. Terakhir, akan dijelaskan mengenai realitas atas pemenuhan hak asasi manusia. Atensi mengenai hak asasi manusia, baik secara de facto maupun de jure, telah ada sejak awal disusunnya Undang-Undang Dasar tahun 1945, hingga adanya peradilan atas hak asasi manusia maupun pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Namun pada realitanya, pelanggaran HAM, baik yang terjadi secara ringan maupun berat, masih terjadi secara internasional dan hingga saat ini masih belum memperoleh keadilan. Contohnya adalah genosida yang terjadi puluhan tahun di Palestina. Di Indonesia sendiri, pelanggaran atas hak asasi manusia masih tetap terjadi, baik ringan maupun berat, meskipun telah meratifikasi dan memberlakukan instrumen hak asasi manusia. Saat ini, pemerintah masih memiliki banyak tugas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran atas hak asasi manusia yang belum terselesaikan selama puluhan tahun, seperti kasus Wiji Tukul, Marsinah, Tanjung Priok tahun 1984, dan pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia lainnya.